Halo semua, saya Mas Ayu, pengajar mata kuliah pengenalan pola ini. Ini adalah video pertama kita untuk modul pertama. Kita akan membahas apa itu pengenalan pola dan mengapa penting untuk dipelajari. Modul introduction ini terdiri atas 4 video. Ini adalah video yang pertama, lalu akan dilanjutkan dengan supervised versus unsupervised classification, kemudian membahas hubungan antara pattern recognition dengan intelligent agent, lalu kita akan membahas pendekatan apa saja yang ada pada pattern recognition. Manusia memiliki kemampuan pengenalan pola terbaik. Bayi 3 bulan saja mampu mengenali wajah, mengenali aroma tubuh, bahkan mengenali suara orang-orang di sekitarnya. Semakin dewasa, kemampuan ini menjadi semakin efektif, semakin efisien, dan semakin kompleks. Nah, kemampuan pengenalan pola ini sangat penting dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan. Persoalannya adalah kita masih belum mampu memahami bagaimana proses pengenalan pola tersebut dapat dilakukan. Mari kita mendefinisikan apa itu pengenalan pola, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan pattern recognition. Istilah ini dibentuk oleh dua kata, pattern dan recognition. Pattern sendiri didefinisikan sebagai kesamaan di antara beberapa contoh entitas, atau lebih kita kenal dengan keteraturan. Sedangkan recognition ini adalah identifikasi pola yang dari anggota suatu kategori. Jadi bisa juga di dalam buku Russell-Norvig yang dimaksud dengan recognition itu melabeli objek dengan kategori. Nah, kalau kita gabungkan pattern recognition itu menurut Bishop itu bisa didefinisikan sebagai penemuan keteraturan di dalam data secara otomatis menggunakan suatu algoritma tertentu, lalu menggunakan keteraturan tersebut untuk mengambil aksi seperti mengklasifikasikan data ke kategori yang berbeda. Setelah kita tahu pattern recognition itu merupakan suatu task untuk menemukan keteraturan di dalam data dan menggunakannya dalam melakukan atau menentukan aksi, lalu apa hubungannya pattern recognition dengan artificial intelligence atau AI? Berikutnya kita akan membahas terlebih dahulu apa itu AI sebelum kita menentukan hubungan pattern recognition dengan AI ini. Terdapat 4 pendekatan yang dibangun dari 8 definisi apa itu AI. Kita akan lihat satu persatu, yaitu thinking humanly, di mana mesin itu mencoba untuk meniru cara kerja otak manusia. Kemudian, acting humanly ini adalah membuat mesin melakukan fungsi yang membutuhkan kecerdasan ketika dilakukan oleh manusia. Dan hasilnya tetap saja manusia akan jauh lebih baik. Biasanya suatu mesin itu dianggap lolos atau memiliki kecerdasan acting humanly jika dia lolos Turing test. Kemudian thinking rationally ini jika secara internal proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan atau menghasilkan outputnya adalah menggunakan teori logika atau cara berpikir yang benar. Lalu acting rationally ini ketika ada goal dan ada knowledge yang dimiliki oleh mesin ataupun intelligent agents, kemudian dia akan memberikan hasil yang maksimum. Sebelum menentukan hubungan antara pattern recognition dan AI, kita perlu melihat pendekatan mana saja sih dari AI yang digunakan oleh pattern recognition. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, pattern recognition itu termasuk berperilaku seperti manusia, karena semakin baik kemampuan komputer dalam mengenali pola, komputer itu akan mirip seperti manusia. Artinya, pattern recognition itu mencoba untuk berperilaku seperti manusia. Yang kedua,
Pattern recognition itu tidak menggunakan pendekatan thinking humanly karena lebih fokus pada bagaimana melabeli kategori data daripada mencoba mensimulasikan cara kerja otak manusia. Yang ketiga adalah thinking rationally. Thinking rationally jelas termasuk pendekatan yang digunakan oleh pattern recognition karena pattern recognition sendiri kan mencari pola, kemudian menggunakan pola tersebut dengan melakukan inferensi terhadap data yang diproses. Yang terakhir, pattern recognition bisa kita masukkan menggunakan acting rationally karena pattern recognition itu bertujuan memaksimumkan akurasi rekognisi berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Sekarang setelah kita mengetahui pattern recognition menggunakan pendekatan apa saja di dalam AI, silakan kalian analisis mana yang lebih tepat. Apakah pattern recognition itu subset dari AI atau pattern recognition itu hanya overlap dari AI. Ini akan kita bahas kembali di kelas saat diskusi. Setelah kita membahas hubungan antara pattern recognition dengan AI, sekarang bagaimana hubungan pattern recognition dengan machine learning? Mari kita lihat apa itu machine learning, lalu kita lakukan analisis apa hubungannya dengan pattern recognition. Machine learning ini merupakan subbidang dari AI atau Artificial Intelligence. Nah, di dalam pengembangan intelligent agent terdapat 3 level yang sudah kita pelajari pada AI, yaitu problem solving agent yang melakukan pencarian dalam memberikan solusi, kemudian knowledge based agent yang menggunakan basis pengetahuan dan melakukan inferensi untuk mendapatkan solusi, lalu yang terakhir adalah learning based agent. Nah, learning based agent ini sebenarnya adalah knowledge based agent yang kemudian melakukan pembelajaran dalam mengisi atau mengupdate pengetahuannya. Apa itu learning? Learning sendiri ini merupakan perubahan yang terjadi pada sistem untuk suatu task yang sama, tetapi ada peningkatan performance, baik lebih efisien ataupun lebih efektif. Sedangkan Tommy Shell juga menjelaskan atau mendefinisikan apa itu learning. Learning suatu program komputer itu disebut belajar atau learning dari kumpulan experience A yang didapatkannya untuk suatu task T ketika performance untuk task T tersebut meningkat karena adanya experience A yang didapatkan. Untuk bahan diskusi kita di kelas, kita akan membahas hubungan pattern recognition dengan machine learning ini yang mana yang paling tepat. Apakah pattern recognition itu subset dari machine learning atau machine learning itu subset dari pattern recognition atau keduanya hanya beririsan. Silakan melakukan analisis mana yang lebih tepat. Pengenalan pola penting karena kebutuhannya sangat besar saat ini. Berbagai aplikasi pengenalan pola sudah banyak yang dapat digunakan. Semakin baik kemampuan pengenalan pola dimiliki oleh suatu sistem komputer, maka sistem tersebut akan semakin mirip dengan manusia. Speech recognition melakukan transformasi dengan menerima input berupa speech, lalu memberikan transkripsi berupa teks. Nah, di handphone kita biasanya sudah ada personal assistant yang memiliki kemampuan mengenali speech ini. Bahkan, pada pemilu yang lalu, saat debat calon presiden, itu sudah bisa langsung ditampilkan atau dihasilkan transkripsi lengkap dari semua debat yang terjadi. Face recognition bisa menerima input berupa image atau video lalu mengenali siapa aja yang ada pada image tersebut. Nah, aplikasi dari face recognition ini bisa digunakan untuk memverifikasi driver pada perusahaan taksi online. Aplikasi berikutnya adalah mengenali emosi. Inputnya itu pada contoh ini berupa image, tetapi bisa juga untuk video ataupun teks.
Aplikasi berikutnya adalah pengenalan tulisan tangan, jadi inputnya berupa image, lalu mengeluarkan teks. Nah, biasanya untuk pengenalan tulisan tangan ini digunakan model bahasa agar menghasilkan output yang lebih baik. Aplikasi berikutnya adalah text recognition, di mana biasanya inputnya berupa gambar yang berisi beberapa teks, lalu bisa dibuat dalam bentuk digitalnya, dalam bentuk teks digitalnya, kemudian bisa juga dikombinasikan dengan langsung ditranslasikan ke bahasa lain. Untuk analisis teks, biasanya dilakukan klasifikasi, misalnya untuk contoh ini adalah entitas bernama, kita mengenali entitas mana saja pada teks yang merupakan entitas bernama, misalnya ini person, ini lokasi, ini organization. Kemudian bisa juga mengenali sentimen dalam suatu teks. Aplikasi berikutnya adalah dalam pembangkitan teks. Contohnya di sini adalah parafrase. Jadi kita inputnya berupa teks, kemudian nanti outputnya juga berupa teks yang dianggap memiliki arti yang sama. Nah, di dalam pembangkitan teks ini, dalam pembangkitan parafrase, biasanya dilakukan recognize dulu posisi yang ada pada teks ini yang akan dimanipulasi. Misalnya, oh setelah given. Nah, kemudian di recognize operatornya. Oh, operatornya adalah insert. Kita berikutnya adalah apa yang akan di-insert. Oh, ternyata replacement atau insertionnya adalah you. Nah, ini dilakukan sampai didapatkan paraphrase. Contoh berikutnya adalah self-driving car. Di sini pengenalan yang dilakukan itu banyak, mulai dari pengenalan objek, untuk mengenali marka jalan, untuk mengenali rambu-rambu, untuk mengenali objek lain, apakah itu mobil, apakah itu pejalan kaki, apakah itu motor, itu termasuk ke dalam recognize object. Begitu juga mengenali pergerakan, ini juga penting di dalam self-driving car. Kemudian mengenali suatu area itu ada di mana, bisa menggunakan GPS atau menggunakan sensor lainnya, dan mengenali atau memfilter informasi penting dan informasi yang dapat diabaikan. Contoh aplikasi yang terakhir adalah fish packing plant. Jadi ceritanya ini adalah di pabrik pengepekan ikan, kemudian dia punya sistem, punya robot berlengan yang akan memisahkan apakah ikan ini masuk ke kelompok A atau masuk ke kelompok B, lalu dia pindahkan. Sebagai penutup video ini, kita telah mempelajari apa itu pattern recognition, apa hubungannya dengan AI, dan apa hubungannya dengan machine learning. Lalu kita juga mempelajari mengapa kita perlu mempelajari pattern recognition dan beberapa aplikasi dari pattern recognition.